Assalamualaikum Sobat Iman, syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi, dalam edisi, kisah Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Semoga kisah ini, menjadi amal jariah, dan dakwah untuk kita semua, amin amin ya robbal alamin. Kisah Nabi Idris alaihi wassalam. Kelahiran Nabi Idris, yang merupakan keturunan dari Nabi Adam, melalui garis keturunan Nabi Syeds. Beliau lahir di Babilonia, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat peradaban awal manusia. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Saat itu beliau berumur 82 tahun, dan juga ada riwayat yang lain yang mengatakan saat itu usianya 40 tahun. Untuk hal ini tidak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Idris alaihissalam, yang mempunyai julukan Hurmuz al-Haramisah, yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Kabil. Ada yang menyebut daerah Munaf Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti Idris, yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syeds putra Adam alaihi wassalam, kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam, ayat 56-57. Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari, adalah kakeknya Bapak Nuh alaihi wassalam, berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Adam, mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Adam alaihi wassalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya, Bani Kabil, yang menyembah api dan tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris memiliki beberapa kelebihan, alias mukjizat, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, dia manusia pertama, yang pandai baca tulis, dengan pena. Kepada Idrislah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 30 sahifah, alias suhuf lembaran-lembaran ajaran Allah, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak atau merawat kuda, ilmu perbintangan falak sampai ilmu berhitung, alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syeds, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris alaihi wassalam, ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana, dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Nabi Idris, yang haus akan ilmu pengetahuan, sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Allah. Dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni, Nabi Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Kabil dan Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami, ia juga mendapat gelar kehormatan yang lainnya, yaitu Asadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi budi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Kabil, Idris mengatakan, iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadalah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat, dengan cara amal saleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia, dan berlaku adil, mengerjakan sholat, sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasalah, pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat, dan sedekah membantu kaum miskin, dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga selalu menyatakan,
beberapa pesan kebajikan. Pertama, salat mayit lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan, tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Ketiga, sambutlah seruan Tuhanmu secara ikhlas untuk sholat, puasa, maupun mentaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan. Demikian kisah Nabi Idris. Mari kita lanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Nuh adalah putra Lamik bin Mata, Syalih bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 14. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nuh, yang ketika itu menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surah Nuh, ayat 23. Mereka berkata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan kamu tinggalkan Wat, Suwa, Yakhuts, Ya'uk, dan Nasr. Selain itu, kaum Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah. Para budak diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka, sembahlah Allah saja, dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Dia, atau menyekutukannya dengan yang lain, Dia akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan. Quran Surat Hud, ayat 25-26. Ternyata, dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Maka, berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surat Hud, ayat 27. Kemudian Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya, ia pun berlindung kepada Allah, dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya, aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap mereka mau beriman. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata, harapanku sia-sia. Mereka malah makin membangkang dan durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu, supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam pembangkangan. Sampai-sampai mereka menutup wajahnya dengan baju supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Kadang-kadang, aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok-kelompok mereka. Kadang-kadang, secara sendirian, terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya, Dia menerima tobat hamba-hambanya.
Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas tobat dan istighfarmu. Maka, Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu. Hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Quran Surat Nuh, ayat 5-12. Nabi Nuh alaihi wassalam merasa, sudah tidak ada harapan lagi, kaum Nuh akan beriman, kecuali sedikit. Akhirnya, Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslim menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu. Mereka mulai membuat kapal, namun pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu, Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Hud, ayat 38-39. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya tiba. Nabi Nuh dan pengikutnya, kaum muslim, akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu, hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab, nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah. Kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu, Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh. Mereka berdoa demikian, karena bukan kapal itu yang menyelamatkan mereka. Hanya Allah lah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu. Sehingga, wajiblah atas mereka berharap kepada Allah. Setelah semuanya siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Dalam sekejap, air dari langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah air bah yang dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Tenggelamnya putra Nabi Nuh alaihi wassalam. Nabi Nuh teringat akan putranya. Sebagai seorang bapak yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain. Namun, putranya menolak. Nabi Nuh berkata, hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah. Putra Nabi Nuh memang durhaka. Dalam situasi demikian, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah. Karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. Tanpa naik ke kapal pun, ia bisa selamat. Begitu pikirnya, maka ia berkata kepada bapaknya, aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak akan tenggelam. Nabi Nuh mengingatkan, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah. Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, ia pasti tenggelam, sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Ia yakin bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh. Karena kasih sayang bapak terhadap anaknya, Nabi Nuh berdoa dan memohon keselamatan putranya. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan. Karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Allah menjawab bahwa putra Nabi Nuh yang kafir itu
bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan. Hal itu karena putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu, kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar. Nabi Nuh kemudian menyesal. Ia mengakui kesalahannya, "Sesungguhnya, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Jika Engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Selanjutnya, air bah benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah menyuruh bumi untuk mengisap airnya. Allah juga menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka, surutlah air bah itu. Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 48, dikatakan kepada Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu, dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian, mereka akan ditimpa asap siksa yang pedih dari kami." Dikatakan bahwa hanya dari anak-anak Nabi Nuh saja yang bisa melanjutkan keturunan, dan orang-orang lain yang selamat dalam kapal itu tidak bisa melanjutkan keturunan. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak, yakni Kanan, Ham, Sam, dan Yafets. Kanan adalah anak tertua, namun ia tewas diterjang oleh banjir besar, karena tidak mau beriman dengan Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafets, inilah penyebaran umat manusia periode kedua mulai bermigrasi. Oleh karena itu, Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak manusia kedua. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah menerangkan, hierarki nasab setiap umat manusia yang ada di bumi ini kembali kepada anak-anak Nuh yang 3 orang, yakni Sam, Ham, dan Yafets. Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habsah Ethiopia atau Afrika, dan Yafets adalah moyang orang Rum Romawi atau Eropa. Telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab dan para sejarawan, seluruh manusia saat ini adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu selain orang-orang yang bersamanya di dalam kapal adalah keturunannya, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Quran Surat Al-Isra, ayat 3. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat Al-Safat ayat 77. Yafets yang merupakan anak tertua, setelah Kanan, mempunyai 7 orang anak. Mereka adalah Al-Turk, Al-Khazar, Saklab, Tares, Menes, Kumari, Gomari, dan Sin. Mereka menyebar ke kawasan antara timur dan barat Babilonia, wilayah Nuh saat itu, sebagaimana keterangan Abu Hanifah Al-Dainuri. Orang Cina dipercaya sebagai keturunan dari Yafets, yakni Sin bin Magog bin Yafets. Dan Ya'juj dan Ma'juj adalah anak dari Magog bin Yafets. Adapun Ham juga mempunyai anak, antara lain, Al-Sin, Al-Hindi India, Zandej Negro, Habasya Ethiopia, Nubah, dan Kanan. Mereka menyebar ke wilayah selatan, dan Dabur atau barat. Adapun anak-anak Sam bin Nuh, adalah Iram, Arpahsad, Elam, Elifar, dan Asur. Mereka tinggal bersama anak paman mereka Jam, raja di tanah Babel, Babilonia. Ad-Dainuri berkata, ketika anak-anak Nuh keluar, tergeraklah hati seluruh anak Nuh untuk keluar dari Babel. Maka, Khurasan bin Elam bin Sam keluar. Demikian juga, dengan Pers bin Asur, Rum bin Elifar, Armen bin Nouraj, Kerman bin Tarah, Heidjal bin Elam. Mereka adalah cucu Sam bin Nuh. Masing-masing singgah bersama anak-anaknya di daerah yang dinamakan dengan namanya dan dinisbatkan kepadanya. Demikian Sobat Iman, semoga kisah di atas bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum.